Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jumpa lagi di channel kami Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Siang ini saya ingin memberikan tip yang kedua tentang penyelesaian pembayaran supplier, teman-teman. Yang kemarin itu pembayarannya itu kalau bisa jangan dipersulit. Yang sekarang untuk mengatur supplier, mengatur sirkulasi keuangan, mengatur sirkulasi barang di toko, itu kita jangan, pada prinsipnya gini teman-teman, toko nyaman itu yang merasakan kita sendiri, keluarga kita sendiri, dan bukan orang lain. Makanya prinsip saya itu nggak peduli dikatakan orang toko saya itu dagangannya habis, toko saya itu kok mau dagangannya makin kecil. Saya nggak peduli. Yang penting bagi saya toko itu nyaman bagi saya sendiri. Karena kita nggak merasakan kita sendiri, teman-teman. Orang lain atau teman atau saudara atau siapapun itu cuman bisanya lihat saja, teman-teman. Waktu kita ada tagihan ya nggak mungkin dia ikut membayar, nggak mungkin dia ikut memikirkan. Makanya saya kuatkan prinsip saya itu, kalau memang kepingin nyaman, ya bagaimana menurut saya itu yang lebih efektif, lebih efisien, lebih nyaman menurut saya, bukan menurut orang. Kadang-kadang kan gini, kadang-kadang itu kita mau mengurangi stok, kadang-kadang gengsi, teman-teman, itu kepingin tetap dilihat tokonya itu besar, kepingin tetap dilihat tokonya itu maju, kepingin dilihat tokonya itu stoknya banyak. Kalau mempertahankan gengsi seperti itu, ya nggak mungkin selesai, teman-teman. Permasalahan nggak mungkin selesai. Permasalahan nggak bisa dibayar dengan gengsi, dibayar dengan dibayar dengan malu. Itu nggak bisa diselesaikan seperti itu. Ya kalau prinsip saya, yang penting menurut saya itu nyaman, yang penting menurut saya itu enak, gitu saja. Dan saya tidak memperdulikan AKO, kata orang. Apalagi ya nyun sewu, kadang-kadang kita perlunya usaha itu hanya untuk dipamerkan, supaya kelihatan besar, supaya kelihatan sukses. Padahal di dalamnya itu banyak hutang supplier, banyak hutang bank, hutang apa. Ya menurut saya daripada kita tersiksa diri sendiri, ya lebih baik saya selesaikan saja. Asalkan itu membuat kita itu nyaman, gitu loh, teman-teman. Ya prinsipnya memang beda-beda, teman-teman. Prinsipnya itu memang beda-beda. Ada yang hanya kepingin dilihat. Tapi kalau menurut saya, saya rasakan saja yang saya rasakan saja. Nanti kalau memang pada waktunya besar, ya kelihatan besar, tapi kelihatan besar itu benar-benar besar, natural. Benar-benar besar itu besar di dalamnya dan di luarnya itu juga kelihatannya memang besar. Di dalamnya itu padat berisi, di luarnya juga memang nggak ada sangkut paut utang piutang, gitu loh, teman-teman. Kalau hanya di luar kelihatan besar, kamuflase, ternyata atau dagangan sebesar itu, ternyata utang di suppliernya di atas 50%. Terus ditambah lagi utang di bank. Kalau saya lebih baik saya selesaikan hal-hal yang tidak perlu, barang-barang yang tidak perlu itu saya jual saja. Saya selesaikan. Perkara nanti usaha itu jalan, tapi dengan nyaman, teman-teman, dengan santai, nyaman. Setelah itu kita bisa mengembangkan, teman-teman. Kita bisa mengembangkan usaha kita itu, karena pengembangan usaha itu dengan pikiran yang jernih. Dengan pikiran yang jernih itu
lebih cepat teman-teman, lebih cepat karena pikiran kita itu jernih, tidak dibayang-bayangi oleh pikiran hutang. Kalau kita usaha apapun, sebesar apapun, kalau tetap dibayang-bayangi oleh hutang, itu apa ya, selalu ada rasa takut teman-teman, selalu ada rasa takut. Saya dulu pernah merasakan, karena pernah merasakan sih, makanya saya bisa bilang itu seperti itu. Pernah merasakan seperti itu, makanya saya sekarang bisa mengatakan dan memberi pendapat atau memberi motivasi karena pernah merasakan. Dulu itu istri saya mau minta apa, mau minta hal-hal yang sebenarnya itu keinginannya dia, dengan apa namanya itu menyenangkan dia, itu mesti saya cegah teman-teman, karena takut saya tidak bisa membayar cicilan, karena takut tidak bisa membayar angsuran. Dan dulu saya itu daripada dengan istri, daripada dengan apa namanya, kalau sekarang agak ekstrim itu, daripada dengan Tuhan, kita kadang-kadang kita takutnya itu dengan jatuh tempo teman-teman. Ya musyrik, mungkin ya musyrik ya, kalau seperti itu musyrik ya. Karena apa? Karena kalau kita nanti jatuh tempo, kita nggak bisa top up, kita nggak bisa utang lagi, kita nggak dipercaya bank, kita nggak, seperti itu yang saya takutkan itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kalau kita niatnya baik, niatnya tulus, dengan segala upaya, ya insya Allah nyaman-nyaman saja itu sekarang. Saya dulu aset juga segitu-gitu aja, punya utang bank sebesar itu juga asetnya segini-gini aja. Sekarang saya hitung lagi, saya analisa lagi, ya kelihatannya tetap saja itu teman-teman. Meskipun setelah menyelesaikan utang seperti itu ya juga jalan-jalan saja, ditambah lagi sekarang menyelesaikan utang supplier, ya sudah jalan-jalan saja teman-teman. Makanya hidup itu yang merasakan itu kita, nyaman itu yang merasakan itu kita. Jangan terpengaruh dengan kondisi luar, jangan terpengaruh dengan kondisi eksternal, jangan takut dikatakan apa namanya gak berhasil, jangan takut dikatakan menurun, karena yang tahu itu kita sendiri, naik atau turun itu yang tahu kita sendiri teman-teman. Kita mengatakan, orang lain mengatakan naik, padahal di dalam hati kita, di dalam apa namanya itu keuangan kita, ya memang naik, tapi yang naik apanya? Yang naik utangnya teman-teman. Kelihatan beli mobil baru, kelihatan beli tanah baru, tapi uangnya dari mana? Uangnya dari bank. Kadang-kadang kita nggak menyadari seperti itu. Karena utang di bank itu kita anggap uang kita sendiri, kita belikan gini, kita beli. Ya kalau memang nanti waktunya diambil sama bank, ya jangan menyesal karena memang utang kok. Itu prinsipnya teman-teman. Saya memberikan apa namanya itu sedikit gambaran saja. Nyaman itu kita yang merasakan, nyaman itu bukan orang lain yang merasakan. Pusing juga gitu, kita yang merasakan, pusing juga bukan orang lain yang merasakan gitu loh teman-teman. Jadi kalau kepingin nyaman dan kepingin menyelesaikan apa namanya utang-utang supplier yang numpuk, ya sementara ya kayak kemarin saya bilang, stok itu yang penting terjaga saja dulu. Jangan hiraukan apa kata orang. Jangan hiraukan apa kata apa namanya itu penonton. Jangan hiraukan apa kata penonton. Penonton itu ada orang sukses ya surak, ada orang apa namanya gagal juga surak, ya, tepuk tangan. Ada orang sukses juga tepuk tangan, tapi ada orang gagal juga tepuk tangan. Terus ya sekarang gini, yang kita pameri itu siapa? Orang yang benci dengan kita, itu kita pameri. Dengan apapun ya, dengan apapun alasannya tetap benci teman-teman. Orang suka dengan kita pameri ya tetap aja ya seperti itu. Nggak kita pameri juga seperti itu. Daripada kita capek sendiri ya lebih baik kalau saya sih lebih baik saya selesaikan sendiri, lebih baik berkurang tapi kenyamanannya bertambah. Seperti itu teman-teman. Semoga video ini sedikit bermanfaat di hari Jumat berkah. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah.
Dan selanjutnya, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.